warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 14, Bagian Masyarakat Program Studi Profesi OPTK Universitas Jenderal Madani. Perkenalkan, saya Muhammad Aslam Jinapa. Saya Fahreja Maulana. Saya Irang Raini dan saya Musdalifah. Hai, saya Cynthia Permatasari. Saya Fadila Berhan. Halo, perkenalkan nama saya Mira Kartika. Perkenalkan nama saya Singgiro Tulung. Nama saya Indah Rizky Widianti. Perkenalkan saya Siti Nur Abuka. Perkenalkan nama saya Nurul Sari Pandewa. Hipertensi sendiri merupakan di mana tekanan darah sistol lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastol lebih dari sama dengan 90 mmHg dengan dilakukan pengukuran secara berulang. Berdasarkan penelitian dari Diskesdas tahun 2018 yang dilakukan pada penduduk dengan usia lebih dari 18 tahun, Indonesia memiliki prevalensi hipertensi sebesar 30,41% dengan jumlah kasus sebanyak 63.309.620 kasus hipertensi dengan jumlah kematian yang diakibatkan hipertensi sebesar 427.218 kasus kematian akibat hipertensi. Klasifikasi tekanan darah. Klasifikasi tekanan darah menurut American Association Hypertension tahun 2020, di mana kategori tekanan darah terbagi atas 5 kategori. Untuk kategori yang pertama, yaitu kategori normal, di mana kategorinya yaitu kurang dari 120 tekanan sistolik dan kurang dari 80 tekanan diastolik. Kategori yang kedua yaitu masuk kategori tinggi, yaitu 120 sampai 129 tekanan sistolik dan kurang dari 80 tekanan diastolik. Selanjutnya untuk hipertensi stage 1 yaitu 130 sampai 139 tekanan diastolik dan 80 sampai 89 tekanan diastolik. Untuk hipertensi stage kedua yaitu lebih dari 140 tekanan sistolik dan lebih dari 90 tekanan diastolik. Untuk hipertensi kategori yang terakhir atau hipertensi krisis yaitu lebih dari 180 tekanan sistolik dan lebih dari 120 tekanan diastolik. Apa saja sih gejala dari hipertensi? Yang pertama ada sakit kepala, yang kedua ada nyeri dada, yang ketiga sesak napas, yang keempat jantung berdebar, yang kelima mimisan, dan yang terakhir pusing. Untuk faktor risiko ialah suatu variabel atau suatu hal yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya suatu penyakit, dalam hal ini adalah hipertensi. Faktor risiko hipertensi terbagi atas 2, faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi yang pertama ada umur, di mana pada perhi 2020 disebutkan bahwa 30-45% terjadi pada usia dewasa untuk 18 tahun sampai 60 tahun, sedangkan 60%-nya terjadi pada usia lansia. Kedua ada jenis kelamin, di mana pada Diskesdas 2013 disebutkan bahwa untuk usia lebih dari 65 tahun prevalensi pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Kemudian yang ketiga ada dipengaruhi oleh riwayat keluarga atau faktor genetik atau keturunan. Untuk faktor risiko yang dapat diubah itu dipengaruhi yang pertama ada obesitas atau kegemukan, di mana ada BMI, indeks massa tubuh yang meliputi nilai 25 sampai 29,9 kg per meter kuadrat. Yang kedua dipengaruhi oleh kebiasaan merokok, kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, kemudian yang keempat dipengaruhi oleh mengkonsumsi makanan tinggi lemak, yang kelima dipengaruhi oleh mengkonsumsi garam berlebihan, kemudian yang keenam dipengaruhi oleh dislipidemia, yang ketujuh dipengaruhi oleh mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, kemudian yang kedelapan dipengaruhi oleh kondisi tubuh seseorang pada seperti psikososial atau kondisi stres. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komplikasi hipertensi. Yang pertama yaitu gagal jantung. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pengerasan dan penebalan di arteri dinding pembuluh darah. Nah, kondisi pengerasan dan penebalan di arteri dinding pembuluh darah ini disebut dengan osteoklorosis. Kondisi ini menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang pada akhirnya akan memicu penyakit jantung karena kurangnya pasokan oksigen ke organ tersebut. Oleh karena itu, hipertensi dapat menyebabkan pada seseorang yaitu gagal jantung. Yang kedua yaitu ada diabetes mellitus. Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa terjadi karena adanya komplikasi penyakit diabetes yang kronis. Maka tak heran
angka hilangnya nyawa seseorang akibat yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner yang memicu meningkatnya lemak dalam darah sehingga menyebabkan plak. Ketiga yaitu ada gagal ginjal, tekanan darah yang tinggi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di seputar ginjal. Dengan kata lain, tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit sehingga menyebabkan penurunan ginjal. Yang keempat yaitu ada stroke. Stroke terjadi karena bagian otak tertentu kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga menyebabkan sel-sel otak mati. Hipertensi dapat menyebabkan gumpalan darah yang terbentuk di arteri menuju ke otak sehingga menghalangi aliran darah yang menjadi penyebab terjadinya stroke. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan hipertensi dengan cara mengingat cerdik. Cerdik adalah C. Cek kesehatan secara rutin. E. Nyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Pencegahan hipertensi dapat dilakukan melalui modifikasi gaya hidup dengan penerapan makanan sehat seperti mengurangi asupan garam harian maksimal 5 gram atau 1 sendok makan per hari, batasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan-makanan yang tinggi lemak, lakukan penurunan berat badan dengan cara mengganti makanan yang tidak sehat dengan memperbanyak asupan sayur dan buah-buahan, lakukan olahraga teratur minimal 30-60 menit per hari seperti jalan santai, yoga, senam, renang atau bersepeda minimal 3 kali dalam sepekan. Selanjutnya adalah syarat pengendalian hipertensi. Nah, untuk mengendalikan hipertensi, hal yang harus kita ingat adalah patuh. Nah, patuh ini adalah singkatan dari yang pertama P. Periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Untuk memeriksakan hipertensi dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Kemudian ada A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kenali benar-benar obat yang digunakan, ikuti aturan pakai, dan minum sesuai dengan jam yang ditetapkan. Selanjutnya T, yaitu tetap diet dengan gizi seimbang. Jadi konsumsi makanan dengan gizi yang lengkap seperti lemak, protein, gula, namun dengan dalam batas yang aman seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah U, yaitu upayakan kegiatan fisik yang aman, misalnya seperti jalan santai, senam, yoga, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah H, yaitu hindari rokok, alkohol, dan zat yang bersifat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker. Contohnya adalah seperti alkohol, daging yang masih merah, dan makanan cepat saji. Baik teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang obat-obat apa saja sih yang dapat digunakan dalam penanganan penyakit hipertensi. Nah, obat-obat hipertensi ini dia dibagi dalam beberapa golongan. Untuk golongan yang pertama itu ada angiotensin konversi enzim inhibitor atau biasa disingkat dengan ACI. Untuk contoh obat dari golongan ini seperti captopril, lisinopril, dan enalapril. Untuk efek sampingnya sendiri, ini dia dapat menyebabkan batuk kering dan hiperkalemi. Untuk cara penggunaannya, dia diminum 1 jam sebelum makan. Selanjutnya, untuk golongan yang kedua ada angiotensin 2 reseptor blocker atau biasa disingkat dengan ARB. Untuk contoh obat dari golongan ini seperti Candesartan, Irbesartan, dan Losartan. Adapun efek samping yang biasa terjadi seperti gangguan ginjal dan hiperkalemia. Untuk aturan memakainya, ini bisa digunakan sebelum atau sesudah makan, baik pagi hari maupun malam hari. Selanjutnya, golongan yang ketiga ada kalsium kanal blocker atau biasa disingkat dengan CCB. Nah, CCB ini dibagi atas 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada dihidropiridin, di mana contoh obatnya amlodipin dan nifedipin, di mana efek samping yang umum seperti udam atau pembengkakan pada kaki, pusing, dan sakit kepala. Selanjutnya, kelompok yang kedua ada non-dihidropiridin, di mana contoh obatnya itu diltiazem dan verapamil, di mana efek sampingnya seperti konstipasi, sakit kepala, dan bradikardia. Di mana aturan pakai dari golongan obat CCB ini baiknya digunakan pada malam hari sebelum tidur. Golongan selanjutnya adalah golongan beta blocker. Untuk golongan beta blocker yang pertama itu beta blocker selektif. Untuk contoh obatnya itu ada bisoprolol dan atenolol. Untuk efek sampingnya itu gangguan hati dan disfungsi seksual. Nah, yang kedua itu ada beta blocker non selektif. Untuk contoh obatnya itu propranolol dan labetalol.
Untuk efek sampingnya itu ada sesak napas, peningkatan gula darah, dan peningkatan kolesterol. Untuk cara minumnya, diminum 1 kali sehari sebelum atau sesudah makan di jam yang sama. Golongan selanjutnya adalah golongan diuretik. Yang pertama itu ada diuretik tiazid, contoh obatnya ada hidroklortiazid dan chlortalidon. Untuk efek sampingnya itu ada kekurangan kalium, kelebihan kadar asam urat, dan kelebihan glukosa. Yang kedua itu ada diuretik loop. Diuretik loop itu contoh obatnya ada furosemid dan torsemid. Untuk efek sampingnya itu kelebihan glukosa, kelebihan kadar asam urat, dan kekurangan kalium. Yang ketiga itu ada diuretik hemat kalium. Untuk contoh obatnya itu ada spirolacton dan triamteren. Untuk efek sampingnya itu kelebihan kalium dan urinasi atau sering buang air kecil. Untuk cara minumnya itu diminum 1 kali sehari sebelum atau sesudah makan di pagi hari. Untuk golongan selanjutnya ada alpha reseptor blocker. Untuk contoh obatnya dia ada tirazosin, prazosin. Untuk efek sampingnya dia dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, pusing, dan jantung berdebar. Untuk cara minumnya yaitu diminum 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Kemudian untuk golongan selanjutnya ada renin inhibitor. Untuk contoh obatnya ada aliskiren. Efek sampingnya yaitu hipokalemia dan hiperkalemia. Untuk cara minumnya yaitu 1 kali sehari dan disarankan untuk diminum setiap hari pada jam yang sama agar supaya dapat mengoptimalkan efek terapinya. Kemudian untuk golongan selanjutnya ada alpha 2 agonis. Untuk contoh obatnya ada metilopa dan conidin. Untuk efek sampingnya sendiri dari metilopa yaitu dapat menyebabkan hepatitis dan anemia hemolitik. Untuk conidin yaitu efek sampingnya dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, pusing, mulut kering, dan mengantuk. Kemudian untuk cara minumnya, untuk metilopa sendiri dia diminum 2 atau 3 kali sehari. Kemudian untuk conidin dia diminum 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Kemudian untuk golongan selanjutnya ada vasodilator. Contoh obatnya ada hidralazin. Untuk efek sampingnya yaitu lupus. Cara minumnya yaitu 2 kali sehari